Dari Kiripasa. Di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen kolusi. Di sini manajemen kolusi ini dalam konteks sistem berkas yang menggunakan fungsi hash atau hashing. Yang pertama, latar belakang atau tujuan hashing. Fungsi hashing diaplikasikan untuk mendistribusikan kunci seperangkat data yang lebih merata. Fungsi hashing yang baik akan menghasilkan jumlah kolusi sinonim yang sedikit. Tujuan utamanya adalah meminimalkan jumlah prop atau akses pembaca agar rekaman agar mendekati satu, karena sebagian besar aplikasi komersial menyimpan data dalam volume besar di penyimpanan luar. Kolusi atau kolusian tabrakan. Kolusi atau sinonim terjadi ketika hashing menghasilkan kalimat yang sama untuk dua atau lebih kunci yang berbeda. Fungsi hashing yang menghasilkan banyak kolusi dikatakan memiliki cluster primer. Cara mereduksi kolusi. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menghasilkan kolusi. Ada dua cara. Yang pertama, menggantikan fungsi hashing. Yang kedua, mereduksi faktor packing. Faktor packing atau faktor packing. Ada tiga cara. Faktornya ada tiga cara. Yang pertama, faktor packing. Suatu berkas adalah perbandingan rasio antara jumlah rekaman yang disimpan dalam berkas dengan kapasitas berkas. Yang kedua, makin rendah nilai faktor packing, makin kecil kesempatan untuk terjadinya kolusi rekaman dari satu rantai terhadap rantai yang lain. Yang ketiga, contoh faktor packing revolusi kolusi itu ada salah satu penyelesaian kolusi yang dibahas dalam dokumen adalah dengan memberikan petunjuk pointer pada lokasi rekaman sinonim. Yang pertama adalah rantai sinonim. Bila terjadi sinonim atau jambak pada suatu home address tertentu akan dibentuk rantai rekaman sinonim. Yang kedua, penunjuk atau link. Penunjuk ini menghubungkan rekaman yang memiliki home address sama yang tidak dapat ditempatkan di lokasi home address-nya. Yang ketiga, akhir rantai. Simbol seperti atau penunjuk 0 pada median penghubung menunjukkan akhir dari rantai sinonim. Metode closing hashing. Metode closed hashing atau hashing yang berkoalisi. Secara spesifik membahas metode coalesced hashing sebagai metode revolusi. Yang pertama, definisi coalesced hashing adalah metode resolusi yang menggunakan penunjuk untuk menghubungkan elemen dari sebuah rantai sinonim. Yang kedua, ada fenomena koalikasi sebenarnya. Koalikasi terjadi bila terdapat usaha untuk menyiapkan sebuah rekaman dengan home address yang sudah diokupasi oleh rekaman dari rantai yang memiliki home address yang berbeda. Selanjutnya, fenomena ini berbahaya karena menyebabkan dua rantai sinonim seharusnya terpisah menjadi gabung berkoalisasi sehingga memperpanjang prop pencarian. Ya, di sini adalah algoritma untuk collection hashing yang disajikan sebagai berikut. Yang pertama, hashing awal. Lakukan hashing pada semua kunci rekaman untuk mendapatkan home address atau calon alamat. Yang kedua, menyiapkan langsung jika home address kosong disisipkan rekaman pada lokasi tersebut. Jika rekaman kembar, akhir program. Dan selanjutnya, jika
kolusi. Yang pertama, kita mencari akhir rantai, cari lokasi terakhir rantai sinonim dengan mengikuti penunjuk simbol sampai menemukan simbol akhir rantai. Yang kedua, cari lokasi kosong, cari lokasi paling bawah dalam berkas atau yang memiliki alamat yang paling besar, yang masih kosong jika tidak ditemukan berkas penuh. Yang ketiga, sisipkan atau menghubungkan, sisipkan rekaman ke lokasi kosong yang teridentifikasi dan atur medan penghubung rekaman terakhir dalam rantai sinonim agar menunjukkan ke lokasi rekaman yang baru disisipkan. Metode ini merupakan gabungan dari teknik separated chaining menggunakan link dan open addressing atau menggunakan lokasi kosong di dalam tabel itu sendiri, yang secara umum bertujuan untuk meminimalkan prop pencarian data. Ya, kita bisa lihat dari gambar 5.3 di mana parameter yang digunakan kapasitas berkas 11 alamat 0 sampai 10. Kita fungsi hashing kunci mode 11. Kunci rekaman di sini ada 38, 51, 40, 61, 83, 24 dan 60. Isi tabel. Jadi kita lihat isi tabel dalam perhitungan home address. Tabel tersebut menunjukkan hasil operasi modus. Kunci yang pertama ada 38, jadi kunci mode 11. Kunci mode 11 atau home address ada 5. Selanjutnya ada 51, kuncinya 51, kunci mode-nya ada 7, ada 40, 7, 61, 6, 83, 6, 24, 2, 65. Jadi hasil dari gambar 53 mengidentifikasi terjadinya kolusi atau sinonim bahkan sebelum proses penempatan rekaman dimulai. Kolusi di alamat 5 itu kuncinya 38 dan 60, keduanya memiliki address 5. Kolusi di alamat 6 kunci 6 dan 83, keduanya memiliki home address 6. Kolusi di alamat 7 kuncinya 51 dan 40, keduanya memiliki home address 7. Jadi kolusi inilah yang kemudian memicu penggunaan prosedur revolusi kolusi atau cross-site hashing pada langkah-langkah selanjutnya pada gambar 51 dan seterusnya, di mana rekamannya yang harus berkolusi harus ditetapkan di alamat yang berbeda dan digabungkan menggunakan link. Ya, kita bisa lihat pada gambar yang berikut ini jadi cara kerjanya seperti hal yang pada gambar 5.3. Jadi kita menghitungnya tuh seperti gambar pada 53. Jadi kita kalau kita mau mencari dia punya rekaman medan penghubung, kita bisa mengikuti langkah-langkahnya seperti di gambar 53. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan di yang gambar 5.5 cara menghitung prop rata-rata. Jadi gambar 5.3 menyajikan perhitungan rinci mengenai jumlah prop atau akses yang diperlukan untuk menemukan masing-masing rekaman yang kemudian digunakan untuk menghitung rata-rata prop setelah penyisipan 7 rekaman awal menggunakan metode crossing. Yang pertama, untuk mengevaluasi kinerja dan metode hashing dan revolusi kolusi yang telah diterapkan sejauh ini, kinerja diukur berdasarkan seberapa dekat rata-rata prop mendekati nilai ideal, yaitu 1 kali akses per rekaman. Yang kedua, kita lihat isi tabel atau perhitungan prop. Tabel ini membuat 7 rekaman yang telah berhasil disisipkan. Yang pertama ada 38, 51, 40, 61, 83, 24 dan 60 dan menghitung jumlah prop untuk menemukannya. Jadi kita bisa lihat di sini ada kuncinya home address, kunci mode 11 atau yang disebut home address, dan sini ada jumlah propnya. Jadi perhitungan rata-rata prop berdasarkan data di atas. Perhitungan rata-rata prop digunakan sebagai yang pertama, prop rata-rata sama dengan prop total
atau jumlah rekaman. Ya, jadi prop rata-ratanya tuh 10 banding 7. Terus yang ketiga prop rata-rata sama dengan 1,4. Jadi kesimpulannya menyimpulkan bahwa untuk membaca masing-masing dari 7 rekaman sebanyak 1 kali dibutuhkan rata-rata 1,4 prop. Maka ini menunjukkan bahwa meskipun ada kolusi, kinerja pencairan masih cukup baik, mendekati 1. Namun terjadi 3 rantai terpisah yang terbentuk dari home address 5, 6, dan 7. Jadi rata-rata prop ini adalah metrik kunci untuk membandingkan efisiensi algoritma hashing. Ya, di 5.4 cleanse dan edge. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mengurangi kolusi pada rantai sinonim sehingga mengurangi prop pembacaan dan akhirnya meningkatkan kinerja. Beberapa varian dari Klotchkit dan hashing dapat diklasifikasikan ke dalam 3 cara. Yang pertama, mengorganisasi berkas atau dalam kurung dengan atau tanpa overflow. Yang kedua, menggabungkan item yang terkoalisi ke dalam rantai. Yang ketiga, memilih lokasi yang belum ada penghuninya. Kolusi dapat direduksi dengan memodifikasi organisasi berkas. Cara pertama adalah dengan memisahkan antara area untuk data primer dengan cara data overflow sehingga memiliki bentuk sebagai berikut. Yang pertama kita ada primer. Primer adalah ruangan alamat yang cocok dengan fungsi hash. Kalau overflow adalah clear, adalah area yang hanya berisi rekaman-rekaman sinonim. Kita lihat dalam kotak ini ada faktor alamat untuk memperbandingkan antara area primer dengan ukuran total berkas yang dinyatakan rumus, yaitu faktor alamat ada area primer atau ukuran total berkas. Untuk ukuran berkas yang tetap, jika faktor alamat mengecil maka ukuran clear akan meningkat, yang berarti mereduksi kolusi. Tetapi karena area primer menjadi mengecil maka jumlah kolusi akan membesar. Kolusi yang lebih banyak membawa konsekuensi pada diperlukannya prop pembaca yang lebih besar. Algoritma yang diimplementasi pada kolusi hashing sebagaimana dilakukan pada contoh terdahulu disebut Parallel Industrial Standard Cleansing hashing atau cleanse. Karena rekaman yang baru disisipkan pada akhir rantai sinonim, kata standar memiliki arti tidak ada clear. Varian dari algoritma tersebut adalah cleanse atau let's insertion cleansing hashing. Contoh misalnya dilakukan penyisipan rekaman yang kuncinya 38, 51, 40, 61, 83, 24, dan 60 ke dalam berkas dengan kapasitas 11 dan faktor alamat 0.86. Maka kita lihat pada gambar 54, langkah yang pertama, hash semua kunci rekaman dengan kunci modus 7 adalah kapasitas berkas pada area printer, maka akan dihasilkan. Kita lihat langkah-langkah untuk langkah selanjutnya pada gambar 5.8. Langkah kedua, menyisipkan rekaman yang kunci 38 langsung ditetapkan di alamat ketiga sesuai dengan home address mengingat alamat tersebut masih kosong. Lihat instruksi B. Terus rekaman dengan kunci 51 langsung ditetapkan di alamat 2 sesuai dengan home address mengingat alamat tersebut masih kosong. Lihat ilustrasi C. Terus yang selanjutnya, rekaman dengan kunci 40 langsung ditetapkan di alamat 5 sesuai dengan home address dengan mengingat alamat tersebut masih kosong. Lihat ilustrasi D. Terus selanjutnya, rekaman dengan kunci 61 tidak dapat ditetapkan pada alamat 5 sesuai dengan home address mengingat alamat tersebut sudah ditempati oleh 40 yang lebih dahulu datang. Area overflow masih kosong sehingga 61 ditetapkan di alamat yang paling besar, yaitu
10. Penunjuk pada medan penghubung yang berada di alamat 5 ditunjukkan ke 10. Lihat terus ilustrasi C. Terus rekaman dengan kunci 83 langsung ditetapkan di alamat 6 sesuai dengan home address, mengingat alamat tersebut masih kosong. Lihat ilustrasi F. Rekaman dengan kunci 24 tidak dapat ditetapkan pada alamat 3 sesuai dengan home address, mengingat alamat tersebut sudah ditempati oleh 38. Lokasi yang masih kosong dengan alamat paling besar adalah 9, sehingga 24 ditetapkan di alamat tersebut, menunjukkan pada medan penghubung yang berada di alamat 3 menunjukkan ke 9. Lihat. Rekaman yang kunci 60 langsung ditetapkan di alamat 4 sesuai dengan home address, mengingat alamat tersebut masih kosong. Progressive overflow. Kerugian utama menggunakan closing hashing adalah diperlunya penyimpanan tambahan untuk medan penghubung. Bila penyimpanan tambahan tidak tersedia, maka penghubung yang sifatnya fisik dapat disediakan, sehingga perlu dipertimbangkan teknik revolusi kolusi yang menggunakan suatu bentuk konversi. Untuk menentukan kemana selanjutnya rekaman harus dicari. Salah satu bentuk konversi yang sederhana adalah pengguna overflow yang progresif, atau disebut juga probing atau linear sesuai dengan namanya. Bila lokasi yang ditempati telah terisi, maka lihat lokasi selanjutnya apakah masih belum terisi. Hal tersebut dilakukan terus-menerus sampai diperoleh lokasi kosong. Untuk menempatkan rekaman, pertanyaan yang muncul adalah apa yang terjadi bila hasil pencarian dihadapkan pada alamat tertinggi atau akhir berkas. Pertimbangkan berkas memiliki struktur yang meningkat dengan lokasi pertama berada tepat sesudah lokasi terakhir. Pencarian dilanjutkan sampai ditemukan slot yang kosong atau sampai ditemukan home address rekaman untuk kedua kalinya. Ia mengadakan bahwa berkas telah penuh. Untuk pembagian kembali dilakukan proses yang sama. Kembali muncul pertanyaan bagaimana cara pencarian yang tidak berhasil. Pencarian harus dilakukan sampai dijumpai slot kosong atau ditemukan alamat pencarian yang pertama. Tepat dimulainya proses pencarian jelas bahwa untuk pencarian yang tidak berhasil, algoritma tersebut memiliki kerja yang tidak bagus, tetapi sisi baiknya algoritma memiliki alur yang sangat sederhana. Ya, jadi yang selanjutnya penggunaan buckets. Dalam diskusi mengenai prosedur resolusi kolisi, diasumsikan bahwa hanya sebuah rekaman saja yang dapat disimpan pada sebuah alamat penyimpan. Jumlah pengaksian dapat direduksi dengan meletakkan lebih dari satu rekaman pada satu alamat penyimpan. Kemungkinan tersebut dapat direalisir bila digunakan sistem bucket, disebut juga blok atau halaman. Dengan demikian, sebuah bucket dapat didefinisikan sebagai unit penyimpanan yang berbeda di antara rekaman dengan berkas. Juga sebuah unit dengan informasi yang dapat diakses dan dipindahkan antara peralatan penyimpanan. Jumlah rekaman yang dapat diletakkan pada suatu bucket disebut sebagai factor blocking. Jika faktor blocking meningkat, jumlah akses terhadap penyimpanan akan mengecil karena beberapa rekaman yang dapat berkolisi dapat disimpan dalam satu alamat yang sama. Sebagai contoh, akan disisipkan rekaman dengan kunci 38, 51, 40, 61, 63, 24, 60, 20, dan 94 pada berkas dengan kapasitas 11. Dan faktor blocking 2, maka fungsi hashing adalah hash atau kunci sama dengan kunci modulus pertama. Langkah pertama kita mencari home address. Jadi kita bisa lihat pada gambar 55.9 kita di sini mencari home address. Terus yang kedua, langkah-langkahnya, pertama kita menyisipkan rekaman dengan kunci 38 langsung ditetapkan di alamat 5 sesuai dengan home address, mengingat alamat tersebut masih kosong. Lihat ilustrasi A. Rekaman kunci 51 ditetapkan di alamat 7
di alamat 7 sesuai dengan home address mengingat alamat tersebut masih kosong. Lihat ilustrasi B. Rekaman dengan kunci 40 dengan home address 7 ditetapkan pada alamat blok yang kedua mengingat blok pertama sudah ditempati oleh 51 yang lebih dulu datang. Lihat ilustrasi C. Selanjutnya dengan rekaman dengan kunci 61 langsung ditetapkan di alamat 6 sesuai dengan home address mengingat alamat tersebut masih kosong. Lihat ilustrasi D. Rekaman dengan kunci 83 ditetapkan pada alamat 6 sesuai dengan home address tetapi pada blok kedua mengingat blok pertama sudah ditempati oleh 61 yang lebih dahulu datang. Lihat ilustrasi E. Rekaman dengan kunci 24 langsung ditetapkan di alamat 2 sesuai dengan home address mengingat alamat tersebut masih kosong. Lihat ilustrasi F. Rekaman dengan kunci 61 ditetapkan pada alamat 5 sesuai dengan home address dengan kunci 60 ditetapkan pada alamat 5 sesuai dengan home address tetapi pada blok kedua mengingat blok pertama sudah ditempati oleh 38 yang lebih dahulu datang. Lihat ilustrasi G. Selanjutnya dengan rekaman kunci 20 langsung ditetapkan di alamat 2 sesuai dengan home address mengingat alamat tersebut masih kosong. Lihat ilustrasi A. Rekaman dengan kunci 94 tidak dapat ditetapkan pada alamat 6 sesuai dengan home address mengingat alamat tersebut baik blok pertama maupun blok kedua sudah ditempati oleh 61 dan 83 yang lebih dahulu datang mengingat lokasi berikutnya. Alamat 7 juga sudah penuh maka rekaman 94 ditetapkan pada slot yang kosong pada alamat 8. Ilustrasi kita bisa lihat cara penjelasannya seperti gambar 51. Jadi total probnya ada 11. Kita di sini kan di gambar 51 5.1 kita disuruh menghitung prob total. Jadi pembahasannya dengan buket yang berisi 2 rekaman, hanya rekaman kolisi yang ketiga yang menyebabkan perlunya dicari buket lain yang kosong untuk menetapkan rekaman yang karena tidak pernah ada rekaman sinonim ketiga yang dapat disimpan pada alamat yang sama. Dalam buket diperlukan adanya pemisah antara satu rekaman dengan rekaman lain yang berada dalam satu kolisi yang sama. Pemisah tersebut dapat berupa delimiter khusus untuk rekaman yang panjang, rekaman dengan panjang bervariasi atau mengetahui paling panjang rekaman untuk rekaman yang panjangnya. Tetapi meskipun diperlukan adanya waktu proses untuk menemukan rekaman yang diinginkan dalam buket, tetapi besarnya tidak signifikan dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengakses pengingat sekunder. Penggunaan buket yang tepat bila panjang rekaman merupakan faktor dari unit pengingat yang terkecil yang dialokasikan oleh sistem operasi. Dalam hal tersebut hampir tidak ada biaya tambahan untuk menetapkan beberapa rekaman dalam lokasi penyimpanan yang sama. Terus kita lanjut, ada pembagian linear. Resolusi kolisi dengan teknik pembagian linear merupakan varian yang progressive overflow. Kalau ada progressive overflow, increment untuk menunjukkan lokasi berikut adalah konstantan 1 dalam kurung 1 sama dengan 1. Maka pada pembagian linear digunakan increment yang bervariabel adalah mereduksi pengkluteran sekunder yang terjadi pada progressive overflow. Dengan demikian jumlah prob untuk pembaca kembali juga berkurang. Pengklusteran sekunder yang terjadi pada skema hashing yang dengan fungsi increment yang berupa konstanta atau yang hanya bergantung pada home address rekaman. Dari semua metode hashing yang telah dibahas, hanya progressive overflow yang memiliki kemungkinan terjadinya pengklusteran sekunder pada pembagian linear. Increment merupakan fungsi dari kunci yang disisipkan. Fungsi tersebut digunakan untuk mengkonversi kunci menjadi sebuah increment. Untuk alasan tersebut, pembagian linear dapat dikelompokkan sebagai metode resolusi kolisi dengan hashing ganda mengingat pertama dilakukan hash untuk melakukan home address
menggunakan fungsi H. Dan kedua untuk menginkremen menggunakan dalam kurung menggunakan fungsi hash. Terdapat dua alternatif bentuk H. H2 sama dengan pembagian dalam kurung kunci P modulus P, atau H2 sama dengan kunci modulus P dalam kurung P2 tambah 1. Dengan P menggunakan bilangan primer dengan ukuran berkas, kedua fungsi hashing akan menghasilkan variabel inkremen dalam cakupan ruang alamat. Pertanyaannya yang muncul dalam fungsi hashing yang mana sebaiknya digunakan. Misalnya fungsi hashing akan dieksekusi menggunakan mesin, maka H2 memerlukan dua buah operasi pembagian. Pertama, dalam pembagian, dan kedua hal mencari modulus. Seperti diketahui, operasi pembagian merupakan operasi yang relatif lambat, sementara itu H2 hanya memerlukan satu operasi pembagian, yaitu dalam pencarian modulusnya. Jadi untuk praktisnya H2 lah yang lebih untuk digunakan, tetapi perlu diingat bahwa persamaan seperti H2 sulit untuk diselesaikan oleh manusia. Ada dua hal yang saling bertentangan tersebut bahkan gambaran mengenai perbedaan kemampuan yang dimiliki baik oleh manusia maupun komputer. Untuk selanjutnya, dalam contoh-contoh akan digunakan fungsi hash2 home address. Untuk rekaman akan dihitung berdasarkan sisa hasil pembagian antara kunci dengan ukuran berkas, sedangkan inkremen akan dihitung berdasarkan hasil pembagian dari operasi. Tidak seperti rantai close sinonim pada bagian linear umumnya tidak berada pada rantai prop yang sama. Jika R1, R2, dan R3 adalah sinonim pada home address H, sebagaimana diperlihatkan pada gambar 5.2, R2 dan R3 biasa memiliki inkremen yang berbeda mengingat inkremen merupakan fungsi kunci yang akan disisipkan. Karena inkremen yang berbeda, pengklusteran sekunder dapat direduksi. Kita bisa lihat pada gambar 2.2 ya, adalah penyisipan rekaman sinode. Algoritma untuk metode resolusi dengan pembagian linear adalah sebagai berikut. Yang pertama, hash kunci yang disisipkan ke dalam berangkas yang memperoleh home address sebagai tempat penyimpanan rekaman. Yang kedua, jika home address kosong, disisipkan rekaman ke dalam lokasi tersebut. Jika tidak, maka yang pertama, tentukan inkremen dengan menghitung hasil kunci dengan modulus ukuran bebas. Jika hasilnya 0, maka inkremennya sama dengan 1. Beri harga awal P caca untuk menghitung lokasi yang dicari dengan 1. Selama jumlah lokasi yang dicari lebih kecil dari ukuran berkas, maka yang pertama tentukan alamat yang akan dicari berikutnya dengan menambahkan inkremen terhadap alamat terakhir, dan kemudian cari modulusnya terhadap ukuran berkas. Yang kedua, jika alamat tersebut tidak ada yang menepati, maka sisipkan rekaman serta akhiri penyisipan dengan sukses. Yang ketiga, jika lokasi sudah ditempati oleh rekaman yang memiliki kunci yang sama dengan yang akan disisipkan, akhiri proses dengan pesan rekaman double. Yang selanjutnya, tambahkan satu pada pecahan pencarian lokasi. Terus selanjutnya akhiri proses dengan penuh berkas. Jadi algoritma tersebut menyaratkan ukuran berkas berupa bilangan prima untuk menghindari terjadinya siklus pencarian terhadap rekaman berulang-ulang, dan kemudian memberikan indikasi bahwa rekaman sudah penuh padahal masih terdapat ruang yang belum ditepati. Sebagai contoh, bila terdapat berkas dengan ukuran 8 dengan
lokasi 0, 2, 4, dan 6 yang sudah ada seperti ini. Jadi itu adalah pembahasan atau penjelasan tentang pembagian linear dalam dalam materi manajemen kolusi. Jadi sini ada soal latihan dengan soalnya sisipkan rekaman dengan kunci 34, 34, 65, 72, 52, 56, 67, 64, 77, 84, 23, 45 ke dalam berkas terkecil yang diperoleh oleh penghitungan faktor packing. Dengan menghitung faktor packing lebih kecil atau sama dengan 85% dengan menggunakan fungsi Hashing kunci modulus P dengan resolusi kolusi cleans. Jadi yang pertama tuh langkah-langkah kita gunakan Hashing modulus P dan linear probing lens sama atau linear searching closing heading. Terus K berarti K lebih kecil, jumlah rekamannya 12. Jadi yang kita butuh P lebih kecil atau sama dengan 12 dan faktor packing lebih besar 85%. Faktor packing atau jumlah rekaman atau ukuran tabel lebih besar 0,85. Misal ukuran tabel sama dengan M, maka 12 M lebih kecil atau sama dengan 8,5. Terus M lebih besar 12 atau 8,5 banding. Jadi M lebih besar 12 0,058 dibulatkan 14,12 ambil. Jadi M sama dengan 15 karena K lebih besar dari 15 dan 15 adalah bilangan prima yang baik untuk Hashing. Jadi nilai P 15 tabel berukuran 15 slot. Soal yang kedua, berapa rata-rata jumlah prop yang diperlukan untuk membaca masing-masing rekamannya disisipkan oleh soal nomor 1. Jadi kita hitung jumlah prop untuk pencarian sukses atau kunci yang ada. Kunci yang pertama ada 45, propnya 1. Jadi kita langsung di 0. Kunci yang kedua 77, propnya 1, langsung berarti kita ke 2. 34 1, berarti langsung di 4. 65 1, langsung di 5. 52 1 juga, jadi langsung indeksnya 1, langsung ke 7. 84 indeksnya 2, 9 penuh, kita bisa lihat ya 9 penuh, jadi kita langsung ke 10. 56 1, langsung kita ke 11. 72 indeksnya 1, jadi kita langsung ke 12. Kunci 23 indeksnya penuh, indeksnya 2, 8 sudah penuh, jadi kita lompat ke 3. Jadi total prop 1 tambah 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 2 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 15. Jadi rata-rata prop 15 banding 12 sama dengan 1,25. Jadi jawaban nomor 2 adalah 1,25. Kita lihat soal nomor 3. Yang A itu ulangi soal nomor 1 nih, menggunakan H. Yang kedua, yang B, berapa rata-rata jumlah prop yang diperlukan untuk membaca. Jadi yang A itu hanya 2 kolusi di indeks 7, 5, 52,67 dan 9, 54,84. Terus yang kedua kita disuruh menghitung berapa rata-rata jumlah prop
propnya. Iya, atau diperlukan ada jumlah prop yang diperlukan untuk membaca masing-masing. Jadi total prop itu adalah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 15. Jadi rata-ratanya 15 banding 2 sama dengan 1,25 sama dengan linear probing. Ya, jadi soal 4 yang A, sisipkan data dalam soal nomor 1 ke dalam tabel berjumlah lokasi primer sebanyak 7 buah dan clear 5 buah yang menggunakan fungsi hashing modulus 7 konklusi clean. Jadi di sini kita disuruh mencari primernya sebanyak 7. Primernya sebanyak 7 kali. Jadi cara ini jadi primernya tuh adalah 0 dalam kurung 0 sama dengan 6. Jadi 56 64 65 72 52 54 34. Jadi dalam primer itu 0,6. Jadi clearnya tuh 7 sampai 9, 7 sampai 11. Jadi hitungnya 67 77 84 23 44. Jadi totalnya adalah 12 data. Jadi 12 data itu semuanya masuk. Ya, jadi yang B kita disuruh berapa rata-rata prop yang diperlukan untuk membaca masing-masing rekaman. Jadi sini total prop adalah 37. Dapat 37 dari mana? Dari 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Jadi hasilnya 37. Jadi nilai rata-ratanya tuh 37 banding 12 sama dengan 3,0833. Jadi soal yang nomor 5 kita ulangi soal nomor 4 dengan menggunakan resolusi gauge. Jadi jadi jawabannya tuh 45 disambungkan ke rantai indeks 3 yaitu 52 67 45. Jadi semua 12 data masuk ke di 7 primer atau hit di 5 clear node rantai. Yang nomor 5 bagian B, berapa rata-rata prop yang diperlukan untuk membaca masing-masing rekaman. Jadi rata-rata prop itu adalah 1,75. Oke, jadi sini kita lanjut dengan materi yang selanjutnya, organisasi berkas sekuensial berindeks. Jadi organisasi berkas sekuensial berindeks atau Index Sequential File Organization (IFO) atau yang lebih dikenal dengan ISEM, Index Sequential Access Method, adalah metode penyusunan berkas atau file yang memungkinkan data diakses secara sekuensial atau berurutan. Data diakses satu persatu berurutan dari awal hingga akhir, mirip dengan berkas sekuensial biasa. Yang kedua, lanjut atau direct atau random. Data yang diakses langsung ke rekaman tertentu menggunakan bantuan indeks. Metode ini merupakan kombinasi dari organisasi berkas sekuensial dan organisasi berkas refresh atau random. Di sini kita bisa lihat berkas sekuensial berindeks dirancang dengan tujuan untuk mengulangi permasalahan pengaksesan yang dimiliki oleh organisasi berkas sekuensial tanpa mengurangi keuntungan dan tradisi yang dimiliki oleh berkas sekuensial. Berkas sekuensial berindeks memiliki dua sifat yang menguli berkas sekuensial. Pertama adalah indeks terhadap berkas sehingga menghasilkan pengaksesan random yang lebih baik, dan kedua adalah area overflow untuk menyediakan ruang bila dilakukan penambahan rekaman ke dalam berkas. Pada gambar 6.1 diperlihatkan contoh berkas sekuensial berindeks. Pada gambar tersebut diperlihatkan 3 komponen masing-masing berkas sekuensial, area indeks dan area overflow. Yang sini kita bisa lihat komponen dalam berkas sekuensial berindeks. Yang pertama ada indeks, yang kedua overflow, yang berikutnya ada berkas utama.
Kita lihat berkas sekuensi berindeks memungkinkan dilakukan pembacaan secara sekuensial. Rekaman-rekaman yang berada dalam area primer, rekaman yang disisipkan dialokasikan pada area yang terpisah yang disebut overflow. Rekaman dalam area overflow ditetapkan dengan memperhatikan penunjuk dari rekaman sebelumnya. Pembacaan serial terhadap kombinasi kedua berkas yang dilakukan secara sekuensial sampai ditemukan penunjuk yang mengarah ke area overflow. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan rekaman yang beralokasi di area overflow sampai ditemukan penunjuk yang nilainya 0. Sementara untuk pembacaan dilakukan secara random, maka digunakan index. Yang pertama adalah kita lihat ya, yang sini ya 6.2 yaitu struktur dasar. Dalam sebuah sistem komputer pada umumnya rekaman yang akan disimpan memiliki volume yang terlalu besar untuk ditetapkan semuanya pada penyimpanan primer, sehingga diperlukan adanya penyimpanan sekunder seperti hard disk untuk penyimpanan rekaman. Bila yang digunakan adalah komputer dengan hard disk yang dapat diberi alamat melalui bloknya, maka digunakan track sebagai unit terkecil dalam mengelompokkan informasi. Unit yang berikutnya adalah silinder. Kemudian terdapat unit tambahan lain yang disebut indeks. Organisasi berkas dengan struktur indeks sekuensial mempunyai terminologi khusus, yaitu ISAM atau Indexing Sequential Access. Metode pengaksesan adalah program sistem yang mengelola pemindahan data antara program aplikasi dengan komputer. Sebagai contoh adalah sebuah berkas sekuensial berindeks dengan format blok dapat diberi alamat untuk memperjelas pemahaman. Dipilih rekaman-rekaman dalam sebuah silinder, tetapi indeks silinder tersebut menunjukkan bahwa silinder lainnya sepasang masukan yang berisi informasi untuk masing-masing silinder. Dalam indeks silinder adalah berikut. Yang pertama, kunci atau PNG. Dengan kunci merupakan kunci rekaman tertinggi dari rekaman-rekaman yang berada pada silinder tersebut, dan PMJ yang menunjukkan ke arah berindeks atau track untuk silinder tersebut. Masing-masing track dalam silinder memiliki dua buah pasangan masukan yang berisi informasi yang dapat dialokasikan dengan track tersebut dalam indeks. Track satu pasangan berisi informasi yang berbeda pada area penyimpanan primer, dan sebuah lagi memiliki informasi pada overflow. Kita bisa lihat primernya ada kunci dan PNJ. Kita lihat overflow juga ada kunci dan PNJ. Kunci pada pasangan pertama menunjukkan kunci tertinggi pada track yang berada pada area penyimpanan primer, dan kunci yang berada pada pasangan kedua menunjukkan kunci tertinggi yang berada pada area overflow yang dialokasikan dengan track tersebut. PNJ primer memberikan indikasi bahwa track berisi rekaman primer, dan PNJ overflow menunjukkan rekaman pertama yang berada pada area overflow jika ada, yang diasisikan dengan track tersebut. Pada gambar 6.2 indeks silinder memberikan informasi mengenai 3 buah silinder, yaitu silinder 1, 2, dan 3. Secara informasi bahwa 250 merupakan kunci tertinggi silinder. Kita bisa lihat pada silinder 1 dan 2, yaitu 1 dan 0. Silinder 2 kita bisa lihat dia arah panennya menunjuk D2 atau 2 dan 0. Yang ketiga kita bisa lihat arah panennya menunjukkan ke 3 sama 2, serta menginformasikan bahwa 250 kunci tertinggi indeks silinder. Ini adalah kunci terakhir atau kunci paling belakang. Kita lihat pada penunjuk masukan memiliki notasi X ya, dengan X sebagai nomor silinder dan Y nomor track, di mana indeks track untuk silinder tersebut disimpan dengan demikian. Penunjuk 1 dan 0 dapat diartikan sebagai track 0 pada silinder pertama. Nilai penunjuk yang berada pada indeks track menunjukkan pada nomor track yang spesifik pada nilai penunjuk tersebut, dengan
nilai kunci tertinggi pada area primer sama dengan kunci tertinggi pada area overflow, karena sampai saat ini belum dilakukan penyisipan rekaman yang dialokasikan pada area overflow. Simbolnya pada penunjuk overflow mengindikasikan bahwa tidak ada rekaman dalam overflow. Pada saat penyisipan urutan harus tetap dipertahankan untuk reservasi atau mempertahankan mekanisme pembacaan tersebut. Hal tersebut dialokasikan pada posisi yang tepat secara leksikografi, mengingat bahwa dimungkinkan untuk memiliki area overflow pada setiap track, maka tidak perlu dilakukan pemindahan rekaman dengan jumlah yang melebihi jumlah rekaman dalam sebuah track. Pada saat rekaman baru disisipkan pada sebuah track pada area primer, terdapat kemungkinan bahwa rekaman tersebut menyebabkan terlemparnya rekaman yang sudah berada pada area primer ke area overflow. Hal tersebut berarti bahwa rekaman dengan kunci tertinggi yang tercantum dalam indeks track untuk area primer akan berubah, tetapi tidak pada area overflow. Pada dasarnya kunci tertinggi pada area overflow tidak akan berubah kecuali bila dilakukan penyisipan pada akhir berkas pada kejadian tersebut, baik kunci tertinggi pada yang berada indeks silinder maupun area overflow dari indeks track yang berbeda. Terus kita selanjutnya yaitu adalah penghapusan rekaman. Penghapusan rekaman pada berkas sekuensial berindeks dilakukan bergantung pada apakah rekaman tersebut berada pada area primer ataukah pada area overflow. Untuk rekaman yang berada pada area primer, misalnya menghapus 15, penghapusan dilakukan secara langsung dan menggantinya dengan simbol tombak 0. Bila rekaman berada pada area overflow, maka penunjuk harus diatur kembali sehingga rekaman sebelum rekaman yang dihapus mengarah pada rekaman sesudah rekaman yang dihapus, misalnya penghapusan 65. Ya, jadi sini kita bisa lihat ada soal latihan. Soal yang pertama diberikan struktur berkas seperti pada gambar 6.2. Kita lihat di sini gambar 6.2. Ya, kita bisa lihat ini adalah gambar 6.2 adalah struktur awal berkas sekuensial berindeks. Kita kembali kepada soal yang pertama tuh kita disuruh sisipkan rekaman dengan kunci 54, 66, 10 dan 71 pada struktur gambar tersebut. Jadi kita di sini sisipkan, kita pertama adalah kunci 54, masukkan ke rentang 26 dan 70 bukit 2. Karena bukit 2 sudah penuh, 54 ditetapkan di area overflow. Selanjutnya kunci 66 juga ke bukit 2, juga ke overflow karena 54 sudah penuh di overflow. Untuk bukit 2 66 ikut pada rantai overflow yang sama di posisi berikutnya. Yang ketiga kunci 10 ke rentang lebih besar atau sama dengan 25 bukit 1 penuh overflow atau rantai terpisah untuk dengan bukit 1. Yang selanjutnya kunci 71 ke rentang 71 sampai 85 bukit 3 nya kita sudah penuh lagi overflow, rantai terpisah untuk bukit 3. Contoh penempatan overflow adalah asumsi kita mengisi overflow berurutan dengan blok 1 ke 4. Tiap blok menampung 2 rekaman. Contohnya overflow blok 1 untuk bukit 2 yaitu 54 dan 66. Terus overflow blok 2 untuk bukit 1 atau di bukit 1 atau 10. Overflow blok 3 untuk bukit 3 yaitu 71. Overflow blok 4 yaitu 0. Berapa rantai overflow pada paling panjang? Bukit 2 mendapat 2 rekaman di overflow. Rantai terpanjang sama dengan 2 rekaman atau 1 blok overflow yang berisi 2 rekaman.
Yang selanjutnya Bukit 1 dan Bukit 3 masing-masing hanya satu rekaman di overflow. Jadi jawaban singkatnya A, jawabannya A 54 dan 66 overflow untuk Bukit 2. Terus yang 10 overflow untuk Bukit 1, 71 overflow untuk Bukit 3. Jadi itu ya jawaban A. Jadi jawaban nomor 1 bagian A. Terus jawabannya nomor 1 bagian B, rantai overflow terpanjang adalah 2 rekaman. Ya, jadi soal nomor 2, langkah apa yang harus ditempuh untuk menemukan rekaman? Yang pertama, nomor 2 bagian A dengan kunci 15 dan. Jadi kita suruh mencari kunci 15. Langkahnya kita yang pertama gunakan indeks silinder dan indeks track. Dari indeks track kunci 15 termasuk dalam rentang lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan 25. Bukit yang pertama track 0 atau 1 sampai 10. Yang kedua akses bukit primer 1, isi primernya adalah 7, 9, 12, 15, 20, 22, 25. Yang ketiga kita cari secara berurutan di bukit ini, temukan 15 langsung di dalam penyimpanan primer. Jadi hasil ditemukan pada bukit 1 primer, tidak perlu ke overflow. Jadi jawabannya tuh tidak ditemukan pada bukit 1 primer, bukit 1 atau kita tidak perlu ke overflow. Jadi itu jawabannya. Jadi soal yang kedua B kita disuruh 23 pada berkas hasil penyelesaian soal pertama. Di sini mencari kunci 23. Langkah-langkah kita menggunakan indeks tracks. Kunci 23 juga berada pada rentang lebih kecil 25 atau sama dengan bukit 1. Akses bukit 1 atau primernya isinya 7, 9, 12, 15, 20, 25. 20, 22, 25. Lakukan pencarian berurutan. 7 lebih kecil daripada 9, 9 lebih kecil daripada 12, 12 lebih kecil daripada 15, lebih kecil daripada 20, lebih kecil dari 22, lebih kecil daripada 25. Setelah 22, kunci berikutnya 25, lebih besar 23. Berarti tidak ada 23 di prima. Pemeriksaan overflow di bukit pertama. Jadi overflow bukit 1 hanya berisi 10, bukan 23. Hasilnya ada kunci 23 tidak ditemukan, tidak ada di primar maupun overflow. Jadi kesimpulannya kunci 15 lokasi primer bukit 1 ditemukan, iya kita ditemukan. Terus kunci 23 primer tambah overflow bukit 1 tidak ditemukan. Jadi jawabannya tuh hasilnya tuh kunci 23 tidak ditemukan ada di primer maupun overflow. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soalnya bagaimana struktur berkas bila rekaman 7, 6, 66 dan 25 pada berkas hasil penyelesaian soal nomor 1 dihapus. Jadi kita pertama tentukan dari kunci rentang 25 bukit 1, 26, 70 bukit 1 yaitu 26 dan 70, bukit 2 71 dan 85 bukit 3. Cari di primer slot utama secara beruntun jika ada, hapus di primer. Jika tidak ada di primer, periksa rantai overflow untuk bukit tersebut, hapus jika ada. Model sederhananya kita tidak melakukan pembinaan otomatis dari overflow ke primer setelah penghapusan. Kita hanya mengosongkan entry yang dihapus dan bila perlu mengkembangkan isi primer ke itu. Jadi hapus kunci 6, 7, 66, 25 lokasi awal sebelum dihapus. Dari struktur sebelumnya bukit 1 primernya 7, 6, 12, 15, 20, 22, 25, overflownya 10. Yang kedua bukit 2 primernya 28, 38, 41, 55, 57, 65, 70, overflownya itu 54,66. Bukit ketiga primernya 73, 75, 77, 79, 80, 83, 85, overflownya 71. Yang pertama kita disuruh menghapus kunci A. 7 ada di bukit 1 primer, hapus dari primer. Setelah penghapusan kita susun ulang primer bukit 1 kira-kira untuk keterbacaan. Yang kedua hapus kunci 66 ada di overflow bukit 2, hapus dari rantai overflow bukit 2. Overflow bukit 2 sekarang tinggal 54.
Terus selanjutnya kita disuruh hapus kunci 25 ada di buket 1 primer, buket 1 primer, hapus dari primer, susun ulang primer ke buket 1 setelah penghapusan. Jadi overflow, jadi bila kebijakan sistem ingin menjaga primer tetap padat, kita bisa memindahkan entry pertama dari overflow miss 10 untuk buket 1 ke slot kosong primer, tetapi tidak melakukan pemindahan otomatis di atas, hanya mengosongkan slot yang dihapus dan mengkopakan primer ke kiri. Jika Anda memindahkan dari overflow ke primer untuk mengisi kosongan. Setelah penghapusan rantai overflow terpanjang sama dengan 1, semua buket punya paling banyak satu rekaman atau overflow. Ya, tadi itu adalah materi tentang organisasi berkas sekuensial berindeks. Kita juga tadi sudah menyelesaikan dia punya contoh soal. Sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya. Ya, jadi materi berikutnya ntar kita akan membahas tentang pengurut. Ya. Ya, tadi kita untuk urut memerlukan data yang terurut agar dapat bekerja dengan tepat. Sebagai contoh adalah pencarian biner. Kita bisa lihat pencarian biner adalah algoritma pencarian yang bekerja pada data yang sudah diurutkan, atau metode yang membagi dua bagian data secara berulang sampai nilai yang dapat dicari. Terus kita bisa lihat pencarian biner ataupun interpolasi. Interpolasi adalah pencarian interpolasi mirip dengan pencarian biner, tetapi posisi posisi tengah tidak selalu diambil dari rata-rata, melainkan dihitung berdasarkan perkiraan posisi nilai yang dicari menggunakan rumus interpolasi. Ya, jadi itu adalah contoh pencarian biner ataupun interpolasi. Kita lihat pengurutan gelombang. Salah satu prosedur pengurutan yang paling sederhana adalah pengurutan gelombang. Salah satu karakter dari pengurutan ini adalah bahwa pengurutan gelombang ini sangat mudah untuk dipahami dan diprogramkan, tetapi dari semua prosedur pengurutan yang akan dibahas, prosedur pengurutan gelombang ini merupakan yang paling tidak efisiensi. Disebut pengurutan gelombang karena masing-masing kunci akan dengan lambat menggelombangkan ke posisi yang tepat. Kita lanjut yaitu pengurutan dengan penyisipan. Prosedur pengurutan yang juga masih tergolong sederhana adalah pengurutan dengan penyisipan. Jika rekaman-rekaman dalam sebuah berkas akan diurutkan, cara yang mudah untuk melakukannya adalah dengan menyisipkan rekaman demi rekaman dalam berkas pada tempat yang sesuai dalam daftar yang diurut, yang terbentuk oleh rekaman-rekaman yang mendahulunya. Untuk itu pertama harus diidentifikasikan rekaman yang kunci terkecil untuk ditukar posisi dengan rekaman pertama di dalam berkas. Kemudian sisa rekaman dari posisi 2 dan seterusnya diproses satu persatu seakan-akan disisipkan pada sebuah berkas yang sudah diurut. Kunci rekaman yang berada sesudah rekaman yang diproses dibandingkan dengan rekaman yang berada tepat di sebelah kiri. Rekaman jika lebih kecil, maka kedua rekaman ditukar di posisinya. Kunci rekaman yang baru saja ditukar kini mendapatkan giliran untuk dibandingkan dengan rekaman yang berada tepat di sebelah kirinya. Pembandingan dan penukaran posisi tersebut berlangsung terus sampai anggota sebelah kiri pasangan yang bertukar di posisi memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan
dibandingkan dengan rekaman yang berada tepat di sebelah kirinya, atau sampai ditemukan rekaman yang paling awal dalam berkas. Pada saat awal prosedur, rekaman dengan kunci yang paling kecil ditukar dengan rekaman dalam berkas yang memastikan bahwa rekaman yang berada di sebelah kiri berada di sebelah kiri posisi selalu dalam keadaan urut berikut algoritma untuk pengurutan dengan penyisipan. Kita bisa lihat ini ada algoritmanya, jadi teman-teman bisa lihat ya algoritma yang tadi, algoritma tentang penyisipan. Kita bisa lihat ini ada algoritmanya. Ya, terus kita lanjut pengurutan dengan cepat. Pengurutan cepat memproses berkas dengan membagi rekaman-rekaman menjadi beberapa kelompok, kemudian mengurutkannya. Bila sebuah kelompok hanya berisi satu item, maka proses pengurutan kelompok tersebut dihentikan. Bila proses pengurutan tidak semua kelompok sudah selesai, maka keseluruhan rekaman dalam berkas sudah dalam keadaan urut. Kita bisa lihat yang dalam kotak ini, prosedur pengurutan cepat melakukan pengurutan berkas dengan mengelompokkan rekaman-rekaman menjadi beberapa kelompok berdasar hasil perbandingan terhadap anggota berkas tertentu. Proses tersebut diulang sampai semua kelompok sudah dalam keadaan urut. Berkas dibagi berdasar pada perbandingan dengan rekaman pertama. Berkas semua rekaman ini dengan kunci lebih kecil dari kunci pada rekaman pertama diletakkan di sebelah kiri rekaman pembanding, sedangkan rekaman dengan kunci yang lebih besar diletakkan pada bagian sebelah kanan. Rekaman pembanding proses tersebut diilustrasikan sebagai berikut. Sebelum pemisahan, kita lihat R-nya ada di posisi yang pertama. Sesudah pemisahan, R-nya contohnya sudah di tengah. Jika terdapat sejumlah rekaman yang sudah diurutkan, dipisahkan rekaman tersebut dalam 3 kelompok, yaitu rekaman-rekaman dengan kunci rekaman lebih kecil dari kunci rekaman pertama dan rekaman dengan kunci rekaman lebih besar dari kunci rekaman pertama. Kita ulangi langkah 1 untuk rekaman dalam kelompok pertama maupun kelompok ketiga. Kita ulangi lagi ke langkah pertama untuk rekaman dalam subkelompok yang dibentuk oleh A. Jika masing-masing hanya dapat satu rekaman dalam sebuah kelompok atau sub, maka prosesnya berakhir. Terus yang kedua, selanjutnya ada pengurutan Lomuto. Pengurutan dengan algoritma Lomuto merupakan varian dari pengurutan cepat yang menggunakan suatu pemecahan untuk memisahkan rekaman-rekaman menjadi 2 bagian, yaitu pertama yang memiliki kunci lebih kecil dari rekaman pertama, rekaman pemisah, dan kedua yang memiliki kunci yang lebih besar dari kunci rekaman pertama secara sekuensial. Kunci rekaman demi rekaman diperbandingkan dengan kunci rekaman pertama. Bila kunci rekaman pertama lebih kecil, tidak dilakukan kunci rekaman diperbandingkan dengan kunci rekaman pertama. Bila kunci rekaman pertama lebih kecil, tidak dilakukan tindakan. Tetapi bila kunci rekaman pertama lebih besar dari kunci rekaman yang diperbandingkan, berarti rekaman yang diperbandingkan tersebut harus dipindahkan ke kelompok yang lebih kecil untuk melakukan pencacah ditambah 1, dan pencacah tersebut menunjukkan nantinya pada posisi rekaman pertama yang memisahkan kedua kelompok. Rekaman tersebut yaitu yang kuncinya dipakai sebagai pembanding dan rekaman yang kuncinya sedang memisahkan rekaman dengan kunci yang lebih kecil atau kunci lebih besar dari kunci pada rekaman pertama yang menggunakan pemecah. Terus selanjutnya adalah pengurutan dengan heap atau deret. Pengurutan heap merupakan algoritma yang menarik karena sangat sederhana tetapi anggun. Pengurutan heap berbeda dengan pengurutan dengan penyisipan maupun pengurutan cepat.
Nama head diambil dari struktur data yang mendasari pengurutan tersebut, yaitu struktur head. Pengurutan head memanfaatkan keunggulan sifat-sifat yang memiliki pohon biner lengkap, yaitu head biner atau head merupakan pohon biner lengkap dengan kunci yang disimpan dalam masing-masing titik memiliki nilai lebih besar atau sama dengan nilai kunci yang dari masing-masing anaknya. Definisi tersebut memberikan indikasi bahwa akar akan berisi rekaman dengan kunci tertinggi. Rekaman dalam berkas disimpan dalam array sekuensial sehingga relasi yang berikut berlaku, yaitu titik yang ke-1 anak kiri 1 2 kali i, anak kanan ke-2 anak kanan i sama dengan 2 kali 1 tambah 1, dan induk i sama dengan 1 dibagi 2. Relasi tersebut memungkinkan disusunnya rekaman dalam bentuk kasus yang berada dalam struktur penyimpanan tanggal. Pengurutan heap merupakan prosedur pengurutan 2 tahap penyusunan heap. Pada tahap pertama, sementara pengurutan dilakukan dalam tahap kedua dengan jalan secara berulang-ulang memindahkan rekaman yang berada pada akar sekaligus mempertahankan struktur heap untuk sisa rekaman yang lain untuk 8 sebesar kunci. Kita teman-teman salah algoritma penyusunan heap dan penyusunan heap. Ini adalah gambar penyusunan heap. Terus ada algoritma, kita bisa lihat kayak gini, ada, kita bisa skip aja. Terus selanjutnya ada pengurutan dengan heap pohon biner. Penyusunan pohon biner sebagai aplikasi tahap 1, pengurutan heap dilakukan dengan menambahkan rekaman demi rekaman atau titik demi titik pada sebuah pohon, demikian hingga syarat sebagai pohon biner langkah tetap terpenuhi. Kita bisa lihat ada contoh latihan, tapi kita skip. Oke, jadi itu adalah materi tentang pengurutan rekaman. Sekian dan terima kasih.